Nah, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Antum bagaimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ustaz, ada mau tanya nih. Bagaimana tanggapan Ustaz terkait bom bunuh diri dalam Islam? Syukran, jazakallah. Jadi alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala abad. Jadi bagaimana Islam memandang ya perbuatan yang akhir-akhir ini sedang ya diviralkan, ya, bom bunuh diri, ya, bom bunuh diri. Jadi bom bunuh diri itu tidak pernah dikenal dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan bom bunuh diri. Ya, namanya saja bunuh diri. Bunuh diri itu dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan engkau bunuh dirimu sendiri. Jangan engkau bunuh dirimu sendiri karena Allah itu sangat sayang kepada kalian. Ya, bahkan orang yang membunuh dirinya, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti dia diadab dengan apa? Dengan cara apa dia membunuh dirinya? Kalau dia membunuh dirinya dengan menikamkan dirinya pisau, maka di hari kiamat dia akan diadab seperti itu. Ya, menikamkan kepada dirinya pisau. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam." Ya, rawahu Bukhari. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ya, maka dia akan diadab dengan sesuatu tersebut di hari kiamat. Kalau dia bunuh dirinya dengan bom sampai tercabik-cabik kulitnya, badannya, maka di hari kiamat nanti dia akan membom dirinya, membunuh dirinya dengan bom tersebut. Ya, terlebih kita ketahui bahwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya yang tasibuna ilal Islam, menisbatkan dirinya kepada Islam, ternyata yang mereka bunuh itu siapa? Anak-anak yang menjadi korban, terkadang perempuan-perempuan, Padahal ini sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Seandainya dia berada dalam peperangan yang syar'i saja, peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, maka tidak boleh membunuh perempuan, atau anak-anak. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Wujidat imra'atun maqtulah fi ba'di maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Telah didapatkan telah didapatkan wanita pernah terbunuh di beberapa peperangan Rasulullah SAW. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa wasibyan. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melarang dari membunuh anak-anak dan wanita di medan perang. Itu di medan jihad yang syar'i yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang sudah jelas Allah ridhoi. Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Bagaimana dengan bom bunuh diri yang mereka mengaku jihad karenanya? Tentu saja itu lebih tidak masuk akal lagi. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang membunuh orang kafir, tapi kafir yang ada ikatan perjanjian, seperti kafir-kafir di sini, kafir di Indonesia ada ikatan perjanjian, tidak boleh saling peperangan, damai kita dengan mereka. Maka Rasulullah SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah," muta'ammidan. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, dia bunuh dengan sengaja, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, sangat disayangkan orang-orang yang membom diri. Ini apakah mereka tidak baca hadis-hadis ini? Ini riwayat Bukhari Muslim, Oleh karena itu, tentu ini tidak diajarkan dalam Islam, seperti itu. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Bagaimana? Apa tujuan mereka dengan melakukan tindakan seperti itu? Tujuan. Jadi kita berbicara masalah tujuan, berarti kita berbicara masalah niat. Tentu niat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja niat mereka karena mengadu domba antara kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sudah saling tidak mempercayai. Terlebih yang saya lihat sebagian mereka memakai cadar, berjenggot. Akhirnya yang dirusak apa? Simbol-simbol Islam. Akhirnya ketika ada yang dilihat orang yang berjenggot, ini kayaknya teroris. Akhirnya rusaklah. Ibu-ibu takut masukkan anaknya di pesantren. Bapak takut masukkan anaknya di pesantren. Kenapa? Karena sudah dirusak sama teroris. Bisa jadi mereka tujuannya itu ingin mengadu domba antara kaum muslimin, ingin membuat kepercayaan sunnah itu dihilangkan oleh masyarakat.
Sehingga orang-orang berpikir buruk, saling berdendam. Ya, apabila melihat ada orang yang pakai cadar, jangan sampai ya teroris, jangan sampai ada bom dia. Akhirnya tidak saling percaya. Ya, itu tergantung niat. Tapi bisa jadi juga ya mungkin ada di antara mereka yang niatnya ikhlas, mungkin. Ya. Niatnya ikhlas, cuman mereka tidak memahami apa itu jihad. Ya, mereka terjatuh dalam banyak ayat karena mereka juga tentu memiliki dalil ya. Tapi dalilnya mereka pahami dengan hawa nafsu mereka, tidak mereka ya belajar bagaimana Rasul memahami hadis tersebut, ayat tersebut. Ya. Kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib. Ya. Bagaimana kematian beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau dibunuh ya ketika sedang memanggil salat. Dibunuh oleh siapa? Oleh Ibnu Muljam. Ya, oleh Ibnu Muljam. Ya, seorang khawarij di zamannya. Ya. Ibnu Muljam ini ya kita lihat dia adalah orang yang ikhlas. Kita kalau bicara masalah ikhlas. Bahkan ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, ya dia pukul kepalanya Abi Thalib dengan pedangnya, sambil mengatakan apa? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sambil membaca ayat ya, wa minan nasi may yasri nafsahu batigo amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti dia memang niatnya untuk Allah. Ya. Tapi apa? Orang-orang Khawarij dikatakan Rasulullah SAW apa? Hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Ya, kenapa? Karena mereka cuma ikhlas, mereka ya modal semangat jihad, tetapi ternyata tidak didasari dengan ilmu yang benar. Ya. Oleh karena itu mungkin saja ada di antara mereka yang ikhlas seperti kasusnya ya pembunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, siapa? Ibnu Muljam. Ya, bahkan sambil membunuh pun sambil masih membaca ya ayat. Ya, oleh karena itu sungguh aneh. Sungguh aneh orang-orang seperti ini. Dia tahu itu adalah kekasihnya Nabi, menantunya Nabi, bahkan orang yang masuk surga, ya. Tapi mereka ya, dia masih saja menganggapnya ya kafir, ya. Bahkan membunuhnya sebagai bagian dari jihad, bagian dari sesuatu yang Allah akan balas dengan surga. Ya, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir pernah berkata ketika selesai menjelaskan tentang kisahnya orang-orang ya, Khawarij ini di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ya, sesungguhnya orang-orang yang paling aneh ya adalah orang-orang Khawarij itu. Ya, orang-orang yang ya, mengkafir-kafirkan dan orang-orang yang ya berjihad tanpa adanya timbangan syar'i. Apalagi sampai membom bunuh diri. Ya, sekian saya kira seperti itu saja.